Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan sebuah program podcast menyapa dalam rangka untuk memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa negara ini adalah negara yang sangat rumah besar, yang sangat memerlukan sebuah semangat perjuangan persatuan untuk membangun negara yang lebih baik. Pada siang hari ini kita bersama dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Muammar Bakri LC-MA. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita akan memberikan pembahasan tentang makna kemerdekaan disertai dengan semangat untuk membangun toleransi beragama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah. Baik Prof. Kita langsung saja memaknai kemerdekaan ini tentu membutuhkan sebuah semangat yang sangat luar biasa. Bagaimana pandangan Prof melihat perkembangan Indonesia selama kurun waktu 81 tahun dalam rangka mensikapi persoalan kebangsaan yang terjadi sampai saat ini? Ya, baik. Semangat itu bisa diartikan spirit ya, yang membakar jiwa masyarakat atau rakyat atau manusia. Nah, salah satu unsur yang sangat determinan dalam kehidupan manusia itu adalah agama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah agama itu bisa membakar semangat nasionalisme orang? Nah, tentu saja jawabannya tergantung cara sudut pandang kita melihat agama itu. Nah, kalau dalam Islam sendiri kan nasionalisme itu memiliki tempat ruang yang sangat spesial di dalam Islam. Makanya kan ada ungkapan hubbul watan minal iman misalnya. Cinta tanah air itu adalah bagian dari keimanan. Jadi manifestasi dari keimanan itu adalah mencintai tanah air. Artinya orang yang tidak menjaga tanah airnya, maka keimanannya itu bisa dipertanyakan. Belum lagi misalnya kalau ditelusuri ayat-ayat maupun hadis, lalu kemudian lahirlah misalnya fatwa ulama untuk berjihad, membela negara ketika menghadapi penjajah, itu juga diambil dari konsep agama, dalam hal ini agama Islam. Jadi dianggap bahwa orang yang mati membela negaranya bukan hanya mati biasa, tapi dihitung sebagai mati syahid. Nah, karena itu ya semangat untuk merawat agama, merawat negara kita ini didasari pada nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam agama Islam itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ya. Sangat menarik Prof. Tentu yang menjadi catatan Prof adalah kalau melihat Indonesia yang sangat majemuk ini, tentu tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sebuah kondisi yang majemuk tapi merangkum sebuah kekuatan untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Ya, Indonesia ini bisa merdeka dan kita nikmati kemerdekaannya bukan hanya kontribusi satu agama tertentu, tapi seluruh rakyat Indonesia dengan latar belakang yang bermacam-macam, termasuk latar belakang agama, sehingga kita bersyukur bahwa Indonesia sekalipun tidak dianggap sebagai negara agama, tapi kemudian nilai-nilai agama itu dijunjung tinggi dan menjadi budaya kultur masyarakat Indonesia ini. Kita hidup dengan menjaga nilai-nilai agama itu. Ya, kalau dibandingkan misalnya negara-negara yang lain, sekalipun misalnya ada negara maju, tapi nilai-nilai agama itu sepertinya tidak menjadi filosofi kehidupan bermasyarakat di negara atau di masyarakat tertentu. Nah, kita di Indonesia ini budaya agama itu luar biasa
Ya, taruh misalnya agama Islam misalnya atau agama apa saja, ketika itu ada momen-momen keagamaan, ya maka syiarnya itu luar biasa. Kita Ya, misalnya di Indonesia ini bagaimana kita menikmati suasana Ramadan misalnya, ya ketika masuk bulan Ramadan itu syiar Ramadannya itu luar biasa. Ya begitu juga di agama-agama lain. Ya misalnya ada pegelaran-pegelaran tertentu itu kan bisa dinikmati oleh semua. rakyat masyarakat Indonesia. Iya. Ya, Jadi intinya, Prof, jadi keberagaman itu bukan ancaman ya, Prof, ya, tetapi modal sosial bangsa untuk terus dirawat dengan baik. ya, Sekarang gini, Prof, salah satu buah kemerdekaan adalah jaminan konstitusi bagi setiap warga negara untuk menjalankan, memeluk agama dan menjalankan sesuai dengan keyakinannya. hmm. Menurut Prof, kira-kira kebebasan beragama apakah harus selalu berjalan bersama dengan komitmen kerukunan? Ya itu sudah pasti. Jadi eh, kita di agama Islam misalnya itu sudah sangat jelas ayat yang menjelaskan itu. Misalnya ada ayat la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam Beragama. memeluk agama ya atau memilih agama. Ya, ayat ini sungguhnya turun di masyarakat. Salah satu sahabat Nabi misalnya yang ketika itu masuk Islam tapi kemudian memaksa keluarganya dalam hal ini anaknya untuk memeluk Islam. Nah, lalu kemudian Nabi mengetahui kondisi itu, maka turunlah ayat. Jadi tidak ada paksaan dalam Islam. Dan karena itu dikatakan Islam. Islam itu artinya tunduk secara sukarela. Jadi kalau ada orang yang beragama dengan tekanan itu bukan agama sebenarnya. Dan itu agama itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Dan karena itu ketika orang sudah menganut agama tertentu, maka ruang itu juga diberikan untuk mengerjakan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Ya, maka undang-undang yang ada di negara kita itu sangat bersesuaian dengan ayat misalnya lakum dinukum waliyadin. Jadi, Jadi silakan kita dengan agama kita untuk melaksanakan keyakinan dan mengerjakan syariat-syariat kita masing-masing. baik, sangat menarik, Prof. Jadi tentu intinya semua dibutuhkan adalah kesadaran masing-masing umat beragama ya, Prof. Selanjutnya gini, Prof. Di era digital sekarang, tantangan baru muncul melalui media sosial. Informasi yang tidak benar sering kali memicu perpecahan. Kira-kira apa pesan Prof kepada masyarakat dan kepada umat untuk menangkal dengan adanya informasi yang terkadang tidak benar, bahkan menyesatkan masyarakat yang bisa mengundang sebuah dinamika sosial, akhirnya muncul yang namanya kan gesekan dan perpecahan. Ya. Inilah yang kita harapkan sebenarnya. Kalau masing-masing penganut agama kembali ke agamanya dan menjalankan agama secara konsisten, maka kondisi-kondisi yang terjadi ketidakstabilan di masyarakat itu pasti akan terhindar. Jadi semakin orang mengamalkan agamanya, esensi agamanya secara benar, maka semakin terasa harmoni dan kedamaian di tengah masyarakat. Nah, bukan justru agama menjadi pemicu konflik. Justru agama ini hadir untuk meredam konflik. Jadi artinya kalau kita masing-masing kembali ke agama kita, maka ya Indonesia ini akan kita nikmati kedamaian, harmoni dan kesejahteraan. Iya. Ya. Baik, Prof. Jadi selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Selatan yang alhamdulillah sudah beberapa terakhir ini kan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Tentu apa kesan dan harapan Prof menyikapi tentang 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk tetap menjaga komitmen kerukunan toleransi sehingga akan tercipta sebuah tatanan yang dinamis, Ya. aman, dan tentu harapan semua umat beragama gitu, Prof. Ya, saya kira betul bahwa kedamaian itu adalah hak setiap warga untuk menikmatinya. Dan karena itu ini menjadi
kerjasama kita semua, dari pemerintah, kemudian dari masyarakat, dari tokoh agama, dan tokoh-tokoh lainnya, untuk kita bersinergi dalam merawat Indonesia yang damai dan harmoni. Nah, dengan begitu kita bisa menikmati Indonesia ini dunia dan akhirat. Dunianya kita bisa ke mall, kita bisa ke pasar, kita bisa berdagang, kita bisa istirahat, dan akhiratnya kita bisa jadikan Indonesia sebagai sujud panjang kita, ya, untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Yang sangat menarik gini, Prof. Di tengah kesibukan selain memimpin sebuah institusi lembaga pendidikan, di samping juga aktif di dakwah dan lain sebagainya, menyatukan visi dan misi kan sangat membutuhkan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, Prof. Ya. Tentu inilah semangat yang perlu dicontoh dan ditiru oleh pemuka agama yang lain. Bahwa sekalipun kita dengan aktivitas yang lain luar biasa, tapi bisa membangun sebuah komitmen untuk menjaga sebuah keberagaman, dan alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini kan bisa terbukti dengan baik. Nah, kira-kira kiat Fafrov dalam hal ini, termasuk kepada tokoh-tokoh agama yang lain untuk bisa membangun sinergitas di tengah-tengah umat, baik sesama umat beragama maupun lintas agama. Ya, yang Dalam pertama saya kira adalah keinginan kita, political will kita. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana pelibatan selain kita. Saya kira FKUB tidak bisa seperti ini kalau tidak ada Pak Ilyas, tidak ada yang lain, dan tidak ada yang menopang. Ya, dan karena itu bagaimana kita bersinergi dalam merawat Indonesia yang damai, khususnya Sulawesi Selatan ini. baik. Ya, kasih. Kira-kira apa closing statementnya, Prof, paling Ya. terakhir kepada kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tentu khususnya Sulawesi Selatan, dalam mensikapi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 81, kemudian tentang masalah tentang kerukunan di tengah-tengah umat Ya. beragama ini. Menjaga Indonesia dan mengisi kemerdekaan kita, bangsa Indonesia, tentu adalah perintah agama kita masing-masing. Jadi kalau kita menjaga dan merawat Indonesia, maka sesungguhnya itulah bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira. Luar biasa, Ya. Prof. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya memberikan inspirasi, ilmu, dan pemahaman kepada kita semua. Semoga insya Allah Pak Prof panjang umur, sehat selalu, dan tetap menjaga komitmen kebersamaan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, tentu dengan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di antara umat beragama. Saya Muhammad Ilyas beserta Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri RCMA, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan ada pencerahan dan menambah semangat kita untuk menjaga kerukunan Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam kerukunan, rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.